Oke, selamat pagi rekan semua. Kembali ke Kelas Luar Galaksi Channel. Ya, semalaman ini adalah kita sudah begadangan ya, memutuskan karena kebetulan ada teman seperjuangan dalam perjalanan trip mancing, Rico, yang baru pulang dari Gili berapa hari ini, dan dia agak kebingungan juga kalau tanpa ada aktivitas mancing. Jadi kita akan putuskan. Saat ini mungkin kita akan menuju ke utara bagian Pulau Lombok ya, entah kemana, tapi yang jelas mudah-mudahan lah tidak boncos selama perjalanan. Jadi ikutin saja perjalanannya. Oke, yuk. Jadi kita mampir dulu di pasar untuk sedikit dapat bahan umpan ya, umpan udang. Riko lagi belanja masuk di dalam. Mancing. Oke, sambil lewat persawahan sebelum ke alur jalan aspal utama. Jadi tujuan kita sekarang ada ke Lombok Utara. Untuk lokasinya nang diku Pantai Medana ya, Medana. Hotel Oberoi. Ini lokasi yang sudah cukup lama nggak pernah kita kunjungi. Pasca gempa dulu ya terakhir. Astaga, hujan. Sementara berdiam diri di Berugak tengah perjalanan sini ya, karena suasananya cukup hujan deras. Meskipun kecil tapi ya resiko basah kalau kita lanjut. Jadi kemungkinan sih rehat-rehat dulu di sini, menghabiskan jam tidur yang kurang. Oke, jam 9:11 baru saja hujannya reda. Nah, Riko giliran mau pinggir kali nih, kayaknya sakit perut ya. Jadi perjalanannya memang sudah terhenti sekian kali. Oke, itu ya, baru selesai tunaikan hajatnya. Jadi kita akan lanjut lagi. Sementara cuaca sudah berganti dari hujan lalu ke terang seperti ini. Mudah-mudahan sih perjalanan mancingnya ini menjadi lancar tuh. Oke, tiba di lokasi. Oke, jadi lokasi ini masih bersebelahan dengan apa ya? Kalau di sana tadi yang ada pengunjung itu karena ada Pura Medana, makanya disebut juga Pantai Medana sekitar sini. Lokasinya bebatuan gini, kondisi air lagi pasang. Mudah-mudahan bisa jadi hiburan mancing kali ini. Dan banyak setrek tentu saja harapannya. Yuk, siap-siap. Oke, kita turun ke bawah ya. Kondisi kurang tidur, nggak tidur dari semalam, perut kosong, udara dingin. Harus hati-hati. Asik ya tempatnya, banyak bebatuan begini. Nah, ini porsinya, pantainya. Kalau istirahat nanti bisa duduk-duduk di antara batu ini. Sementara poinnya mungkin kita baguskan untuk negek, makanya tadi saya sempat beli umpan udang di pasar. Nah, kalaupun nanti baru ada kesempatan lain, kita akan lihat dulu metodenya lebih cocok negek atau ultralight. Kita lihat ya.
Nah, tuh. Yuk. Lihat ya. Nah. Belakang sana keren juga. Tergantung tempatnya sih. Kalau di sana tadi kita berhadapan dengan beberapa lokasi kebun-kebunan, perkebunan. Aduh. Licin, hati-hati. Oke, setelah sekian menit ini ya tangkapan perdana. Jadi jenisnya ikan, kalau kita sebut dalam bahasa Latinnya ini adalah Labridae. Itu kalau dalam bahasa umumnya sih kita nyebutnya apa ya? Kalau bahasa Indonesianya ikan Cina-Cina. Tapi masih berupa kelompok ikan spesies konsumsi juga sebenarnya. Tapi ini bisa besar ya. Tapi ini masih kecil. Oke, kita lihat. Oke, untuk tangkapan Riko terakhir ini ada kakap ya. Kakap si tompel ini julukannya ini. Hampir mirip kayak apa deh, kayak Janus Kasmira tapi kurang cakep. Ini kelompok ikan lain nih, gak kelem tapi. Nah, sementara tangkapan lain juga sama, masih berupa kelompok ikan Cina-Cina yang sama. Lalu ada ini yang kayak kelompok betok ini ya, kita sebutnya damself Chromis. Nggak ada yang besar. Nah ini juga sama Labridae, sama betok Omacentridae, kayak gitu nama-namanya. Oke, tangkapan kedua setelah ganti mata kail nomor 3. Ini kelompok damself juga. Tapi karena dia mempunyai motif garis-garis, ini sih nama masuk di kelompok damself. Tapi kalau ada nama depannya secara Latin Abu Defduf, tapi lebih dikenal lagi apa ya? Sergeant Fish, karena ikan sersan ya, karena seperti tanda pangkat garis-garis begitu, Sergeant Fish. Ya masuk kelompok betok kalau secara bahasa ini pasaran lokalannya, atau bahasa umumnya di bahasa perikanan, tangkap. Cukup lumayan besar, 3 jari lah. Oke, untuk tangkapan strike ketiga ini masih juga damself tapi spesies yang beda ya. Cukup menarik warnanya begini, dan ini gemuk sekali, kayaknya sih lagi bertelur ini. Jadi kita rilis aja. Yuk. Oke, baru dapat lagi 1 ekor. Ntar ya kita identifikasi dulu. Oke, berikutnya adalah ikan yang dijulukin oleh pemancing itu si tompel ini ya. Jadi dia masuk dalam keluarga kakap, atau kalau dalam bahasa ininya keluarganya dia Ludjanidae atau Ludjanus apa gitu ya namanya. Ludjanidae atau kakap. Sniper kalau bahasa orang penyelamnya, kelompok ikan-ikan kakap ini disebut sniper. Bukan sniper tapi sniper. Oke, cukup mudah ya diidentifikasi, sekedar buat jadi bahan pembelajaran bersama ya. Dan ini juga termasuk ikan karang karena dia memang tipe-tipe yang bersisik dan bermain di karang-karang sekitar sini ya. Oke, cukup sekian informasinya. Oke, sekedar informasi, jadi perairannya cenderung beriak ombak begini ya, karena anginnya memang cukup keras dan sudah hampir lebih dari 2 jam di sini. Maka ikannya juga kehilangan selera makan, jadi nggak ada dapat lagi nih. Sementara kita masih berusaha. Nah, kalau dari laporan charts momen pasang surut nanti turun itu dia ada sekitar jam 2 ya. Ada di sekitar jam 2. Jadi nanti dari sini kemungkinan ini akan surut sekitar berapa ini, 100 meter ke depan sana. Baru nanti ada lamun dan beberapa terumbu karang dangkal juga. Kita akan mengejar momen itu, tapi selagi menunggu momen itu ya kita coba-coba lagi uncal-uncal. Siapa tahu ada yang makan. Yuk. Oke, coba di spot geser-geser dulu. Spot lain dulu kita geser. Mudah-mudahan ada perubahan pola makannya lagi. Kislah.
angin susah. Oke, dapat lagi. Tapi agak kecil ya. Nih, anggaplah ini mancing-mancing ikan-ikan dengan micro jig. Oke, kita bahas dulu jenis ikan. Nah, untuk ikan berikutnya masih sama ya, keluarga jenis Labridae atau bahasa dagangnya disebut Cina-Cina. Sebenarnya ini masih bisa besar juga. Keunikan dari ikan ini adalah beberapa tampilan warna-warnanya yang cemerlang. Lalu kalau di tampilan gigi depannya juga dia punya taring-taring halus begitu. Jadi memang dia tipe apa ya? Karnivor juga meskipun ini masih kecil ya. Ntar dia masih loncat-loncat ini. Keluarga karnivora, Labridae, Cina-Cina. Oke, demikian. Cukup kecil tapi kok, aduh ini kok masuk ke mulutnya ini ya. Cukup dalam jangan-jangan ini kailnya. Oke, sekian ya. Tambahan info teman-teman, kalau kena ikan ini sekalipun kecil gini ya, karena juga kail tadi yang kita pakai nomor 4 kecil juga. Kalau sudah terlanjur masuk di dalam, nah ini agak sulit kita lepasin. Sementara secara tekstur sebenarnya daging ikan ini juga cenderung empuk ya. Makanya nggak boleh diperlakukan dengan semena-mena, dia gampang hancur ini nanti. Jadi kurang lebih seperti itu ya keterangan tambahannya. Dagingnya nih teksturnya gembur sekali nih. Yuk, tangkapan berikutnya ini yang kedua kalinya ya, damself yang tipe 2 warna begini. Aneh, kayaknya keluar ini. Lalu nanti kita cari ini nama spesifiknya apa. Kalau secara ininya ya sama ya tadi ya, kelompok ikan betok. Karena memang bentuknya mirip secara mujair atau tilapia kalau di darat ya. Ini. Oke, demikian. Oke, masih bertahan di posisi masing-masing. Air belum juga menunjukkan gelagat surut, pelan-pelan ya. Dan kalau dilihat batasannya di areal dangkal sana itu ada sekitar jarak antara 100 atau 150 meter ya ke depannya. Itu masih jam 2 ya. Sementara saya di atas batu sini. Oke, tes lagi yuk. Oke, geser tempat lagi baru dapat. Masih sama ikan Cina-Cina. Tipe yang apa ini, ada warna biru atau yang dibilang tadi apa namanya? Keluarga Labridae. Oke, atau kelompok rase ya, ada nama lainnya. Loncat ikannya kemana lagi? Oke, sesuai dugaan, kecil, masih tipe yang sama, Labridae, urase, kelompok ikan Cina-Cina. Oke, ya, satunya sudah mau kering di dalam kotak mie itu. Dapat cuman sedikit, kecil-kecil. Oke, kita balik ke Riko ya. Di antara tebing-tebing batu-batu gini. Cuman tambahan 2 kecil. Sementara angin masih kayak seperti tadi ya, masih cukup keras. Gelagat surut juga masih lambat. Tuh, Riko ada di balik batu ini yang besar ini. Melelahkan tapi ya ini. Tapi kita akan mau tunaikan sholat zuhur dulu karena pengganti sholat Jumat kita nggak sempat tadi ya. Oke, begitu nanti kita lapor lagi. Oke, lagi 1 ekor rase Labridae, cuman ukurannya agak besaran dikit dibanding sebelumnya. Enggak dalam enggak. Ini enak ya Iwan. Kan awake wis dicekel iki lho. Gembuk mau mencret itu. Iya kan? Iya. Cepet mampu lah ya iku.
Iya. Dibanding sing liya. Undang dianu makanya tak berangan. Nah ini ya warnanya agak lebih manis lagi nih, pink, hijau, kuning, cantik dengan paduan putih. Tapi lek Cina-Cina sing itu kan di pasar Centrawan sering gitu. Ini ikannya langsung di betetin begini ya, dibelah-belah. Karena untuk beberapa jenis varian seperti ini, kalau ikan yang Cina-Cina ini, Shiurase ini, yang berdaging lembek, ini cenderung cepat busuk dia kalau tidak langsung dibuka bongkar begini. Nah ini yang besar ini juga Cina-Cina. Dibanding kalau yang kelas-kelas kelompok ikan betok ini atau damself, kalau ini masih cenderung lebih awet. Yang warnanya unik tadi ini, biar nanti bisa diolah begitu dibawa pulang. Nah untuk ikan damself yang gemuk tadi ya, sesuai dugaan memang dia gemuk perutnya, jadi dia memang lagi bertelur ya. Bisa jadi ini mungkin musimnya mereka memasuki masa berkembang biak. Cuman ini warnanya sudah hilang ya, nanti kita identifikasi lagi. Oke, jadi ada 2 tadi ini. Oke, sembari menunggu waktu surut ya. Jadi ada beberapa udang kita sisakan untuk nanti mancing-mancing negek di wilayah bagian Lamun di tengah sana. Sekaligus ada beberapa lokasi karang-karang dangkalnya. Nah, mumpung masih ada waktu bisa senggang begini, kita akan coba bermain ketapel ya. Pasar sudah cukup lama nggak maser setelah kejadian terakhir nancep di tangan. Jadi lihat ini mata panahnya. Nah ini oke, kita siap-siap kita mainkan panah yang relatif lebih ringan saja. Oke, sip, yuk. Oke, sudah dicoba berkali-kali ngintip kawanan ikan belanak yang melewatin depan-depan sini ya. Kalau tadi ketika air lagi agak sedikit pasang sih banyak, cuman belakangan ini ketika menjelang surut malah susah. Ya, ikan-ikannya yang sudah dibersihkan. Sementara tamu-tamu yang dari wilayah Mataram juga banyak juga yang berlibur ke sini. Rata-rata sih para ini ya, karena memang kebetulan tanggal merah, memanfaatkan berlibur ke sini sama ya kalau kalangan umat Hindu. Bentar, ini ada juga unik tempatnya. Nah, kalau ini di belakang persis ini ada semacam ceruk, tak dangkal ya. Tapi kalau untuk sekedar berteduh di sini sih enak. Ini kalau kita lagi kehujanan atau apa, bisa di sini memanfaatkan ruang ya. Ini seperti ini. Oh, cukuplah 2 atau 3 orang di sini. Kita keluar ya. Datang ngantuk, jadi istirahat dulu di balik batu. Panas. Ternyata perkiraan yang air pasang akan surut di jam 2 ternyata meleset ya peritangannya. Setelah lihat jadwal pasang surut di laporan BMKG itu ternyata di jam 5. Jadi ya sudah mau dekat hampir berbuka. Nanti kita lihat ya seperti apa peluang-peluang. Oke, sepertinya karena nanggung ya nunggu jam 5 terlalu lama, kita akan coba bergeser cari spot lain untuk nyoba spot untuk ultralight. Sepertinya sih yang cocok karena angin menuju ke arah timur sini. Kita nyari akan di pantai ujungan sana itu. Jadi lemparannya juga dari ujung barat bisa ke arah timur.
Di samping juga di sini sudah cukup ramai ya pengunjung. Kita akan pindah cari suasana lain. Yuk. Balik. Parkiran atas. Aduh. Acara apa? Geser. Nah, ini merupakan bagian fasilitas dari Hotel Oberoi. Ini Oberoi kan. Yuk, keluar lagi dari lokasi baru. Oke, kita mengarah ke satu lokasi pesisir namanya Pantai Muara, dan ini tumben ya kita masuk ke sini. Nggak tahu apa nanti di depan kalau kita bisa lakukan dengan mancing. Yuk, ini sudah tiba di ujung pantainya. Pantai Muara ini, apa aja tulisannya ini? Happiness, KKN Unram, apa ini lagi? Cuisine, oh, sunshine, enjoy your life, yourself, stay focus, selebabes, never look back. Apa maksudnya? Jangan melihat belakang kalau saat Anda menghadap matahari. Nah ini, rupa pantai muaranya seperti ini. Sepertinya sih kalau jenis ikan mungkin kebanyakan apa ya, kalau terapon jarbua itu kerongan itu mestinya banyak, ya nggak tahu ya, kita coba. Oke, untuk terangan tempatnya ya, terlalu terik, panas, nggak ada tutupan kanopi pohon yang bisa kita jadiin tempat berteduh. Nah, sementara untuk uji coba, Riko baru mengandalkan ini pancing UL ya, dengan umpan pentil. Kalau ada baru nanti saya turunkan lagi, baru main UL. Harapannya sih erong-erongan itu, ikan kerongan mau makan. Coba lihat ya. Nah, ini melakukan UL ultralight. Justru yang penasaran si anjing. Oh, malah nyebrang deh. Oke, sementara berteduh, Riko juga baru balik dari coba sedikit unjal-unjal di pantai. Nah, itu sih nggak ada sambaran. Jadi kayaknya beralih lagi kita, entah kemana ya. Sambil jalan pulang yang pasti itu. Gitu. Oh, ini sapu-sapi digembalakan. Oh, balik ya. Tempatnya terlalu terik, gak menarik. Oke, kita berjalan lagi. Tapi aku di Muara itu di Luhur itu. Aku belajar mancing mudan ya lumut ya di Muara itu. Muara ndi maksudnya? Muara. Maksudnya? Ento? Sawah itu kan. Ternyata hasil Oke, kita sudah hinggap di salah satu pantai bagian dari Teluk apa gitu? Ngawur ya, udah lewat Teluk Naruh. Tapi yang jelas tempat ini dulu pernah kita singgah karena ini statusnya sebenarnya masih punya bapak
Bupati Lombok Utara, tapi yang generasi sebelumnya ya, bukan yang sekarang. Jadi dulu waktu ada pelatihan di lokasi di tempatnya sana, di apa nama kampungnya itu, terus kita ngadakan pertemuan kumpul terakhir di sini. Sudah jam 4:30, tapi sampai sini mau rasanya badan ini sudah nggak betah ya, mata ini sudah mau kunang-kunang juga. Tadi selama perjalanan sudah badan mau jatuh lagi dengan sepoi-sepoi laut. Jadi kita hinggap di pantai ini sebentar. Riko mau nyoba-nyoba dulu. Sementara saya menyempatkan untuk tidur sebentar karena semenjak semalam nggak ada istirahat. Cuman istirahat tadi ada waktu di wilayah Pusuk, waktu kita dihadang hujan pertama. Nah baru sekarang rehat dulu sebentar ya. Sembari ya mau nggak mau sebentar lagi nunggu waktu berbuka juga. Semoga sih ada perjalanan cerita hari ini ada nambah-nambah lagi, meskipun ada kejutan-kejutan kecil ya yang tidak diduga. Harapannya begitu. Yuk tidur dulu. Oke, ternyata sudah mengalami strike. Ini tarpon jarbua, trapon jarbua. Orang kita di sini nyebutnya ada bilang erong-erong, ada kerongan. Sementara kalau di komunitas beberapa pemancing di Jawa ada juga yang menyebut dengan istilah ikan Juventus ya, karena menyerupai bajunya kaos apa itu, skuadnya Juventus. Ini bikin penasaran nih, mau turun. Yuk. Dan tibalah waktu mendekati maghrib, waktu yang tepat untuk kita membalikkan arah menuju jalan pulang. Ya, sekaligus untuk waktu berbuka ya. Jadi menikmati senja yang turun di arah barat di celah dari selat Selat Lombok dengan pemandangan begitu banyak. Laut yang luas, terbuka lebar dan awan-awan yang sedikit mendung. Dan tentu saja sisa-sisa keceriaan setelah hasil memancing tadi dengan apapun hasilnya. Kurang lebih seperti itulah perjalanannya yang kita tempuh. Dengan apapun warna-warninya dalam perjalanan selalu kita syukuri. Dan tentu saja semoga tayangan ini menjadi sebuah makna yang menjadi nilai visual tersendiri. Berbagi cerita melalui gambar. Buat kalian semua, para pengunjung dan subscriber yang ada di kelas luar Galaxy Channel. Terima kasih ya sejauh ini. Dan saya mengucapkan selamat berbuka puasa bagi semua yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita semua diterima amalnya dan sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.